Selamat datang ke Bali. Kita kali ini mau bahas warisan pemikiran dari seorang mentor hebat. Namanya Bill Lazier. Ini kita ambil dari buku B2.0. Buku ini kan update dari buku klasik Beyond Entrepreneurship yang ditulis Jim Collins bareng Lazier tahun 92. Nah, dasarnya itu materi kuliah mereka di Stanford. Collins terus update bukunya di 2020, kasih perspektif baru, dan yang penting buat kita hari ini, pelajaran hidup dari Lazier. Jadi misi kita kali ini, kita gali beberapa kebijaksanaan hidup yang paling berkesan dari Bill Lazier. Dia ini bukan cuma pengusaha atau profesor sukses ya, tapi mentor yang luar biasa. Pelajarannya tuh nanti Anda dengar sendiri, relevan banget di luar urusan bisnis. Ini soal cara hidup yang bermakna gitu. Tepat sekali. Si Collins ini kan mendedikasikan bagian awal BE 2.0 itu khusus buat Lazier. Dia negasin kalau fondasi sukses sejati, ya di bisnis maupun hidup, itu ya karakter dan cara kita berinteraksi. Jadi pelajaran dari Lazier ini bukan cuma tambahan pemanis gitu, tapi ini intisarinya yang jadi dasar banyak prinsip kepemimpinan yang dibahas Collins. Oke deh, mari kita mulai bedah pelajarannya satu-satu. Salah satu yang menurut saya paling nyentuh itu jangan pernah menahan impuls murah hati. Collins cerita tuh pernah dikirimin peti wine mahal sama Lazier. Alasannya simpel banget, lagi ada kelebihan stok aja. Ini jadi ingat motonya William Hewlett dari HP. Kalau kepikiran mau berbuat baik, ya lakukan aja saat itu juga. Betul. Daniel perlu digarisbawahi di sini ya, ini bukan cuma anjuran buat baik sesekali gitu. Ini tuh filosofi proaktif. Jadi kemurahan hati yang disengaja, kata Lazier, itu investasi. Investasi buat hubungan, buat budaya, tindakan memberi. Yang nggak pakai pamrih rumit, itu bangun kepercayaan, bangun ikatan kuat. Itu kan esensial banget ya, baik di lingkungan pribadi maupun organisasi yang sehat. Ini soal aksi nyata, bukan niat doang. Menarik. Dari kemurahan hati sehari-hari, Lazier juga menekankan soal keberanian di momen-momen krusial. Pelajaran berikutnya nih, tahu kapan harus melakukan lompatan yang tak bisa diubah. Contohnya ya Lazier sendiri, dia mundur selangkah lagi sebelum diangkat jadi partner di firma akuntansi top. Demi apa? Demi ngejar mimpi jadi wirausaha. Dia nggak mau zona nyaman malah, mematikan aspirasinya gitu. Benar-benar komit, nutup pintu yang lain. Lazier tuh nggak nyarani nekat ya, tapi lebih ke keberanian buat bertindak setelah pertimbangan mateng. Ada kutipan Lazier yang tajam tuh yang dikutip Collins. Kalau kita habiskan hidup cuma buat buka pilihan terus, ya kita nggak akan pernah benar-benar lompat dan bangun sesuatu yang signifikan. Ada risiko juga dalam keraguan-raguan yang terus-menerus itu. Wah, itu poin yang kuat manak. Nah, ini dia nih, yang mungkin agak melawan intuisi kita. Lakukan taruhan kepercayaan. Jadi Collins pernah dikecewain gitu kan, terus nanya ke Lazier apa dia pernah dikhianati. Jawabannya Lazier, ya tentu saja gitu. Tapi dia milih untuk tetap mulai dengan asumsi terbaik tentang orang lain. Kenapa coba? Karena dia yakin kalau Anda percaya sama mereka, mereka cenderung merasa bertanggung jawab untuk layak dipercaya. Ini bukan optimisme naif loh ya, ini strategi sadar. Collins nyebutnya taruhan kepercayaan Lazier. Logikanya gini, potensi untungnya dari percaya kayak memotivasi orang hebat, bangun lingkungan positif, itu jauh lebih besar daripada potensi ruginya kalau sesekali salah. Ya, selama risikonya nggak katastrofik gitu. Sebaliknya, Lazier ngelihat kalau biaya dari nggak percaya, lingkungan jadi sinis, kehilangan talenta terbaik karena mereka merasa diawasi terus, itu jauh lebih merusak dalam jangka panjang. Jadi ini kayak kalkulasi strategis gitu, basisnya keyakinan pada potensi manusia. Oke, tapi gimana Lazier menyeimbangkan taruhan kepercayaan ini dengan kehati-hatian bisnis yang wajar? Ada batasannya nggak sih? Oh, tentu ada. Ini bukan berarti kita kasih cek kosong gitu aja. Kepercayaan itu ya dibangun dan diverifikasi juga. Tapi titik awalannya itu kepercayaan, bukan curiga. Batasannya ya memastikan potensi kerugian dari satu pengkhianatan itu nggak sampai menghancurkan semuanya. Intinya di asumsi dasar yang positif, bukan kepolosan yang buta. Paham. Nah, terakhir nih, ada fondasi dari semua ini. Mulai dari nilai, selalu nilai. Lazier itu kagum sama perusahaan kayak LL Bean yang keputusannya selalu berakar pada nilai inti, bukan cuma ngejar profit jangka pendek. Buat Lazier pribadi, komitmen personal kayak nepatin janji itu sakral banget.
Iya, dan Collins menggarisbawahi kalau hidup berpegang pada nilai inti itu justru bagian tersulit dari kepemimpinan dan kehidupan. Bukan bagian yang lunak atau gampang. Nilai-nilai ini, integritas, respek, keunggulan, harus jadi kompas di tiap keputusan, mau besar mau kecil. Konsistensi ini yang akhirnya bangun warisan abadi, baik buat individu maupun organisasi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa ya kesimpulan besarnya? Pelajaran dari Bill Lazier di BE 2.0. Ini jelas lebih dari sekedar taktik bisnis biasa ya. Ini kayak peta jalan gitu buat bangun kehidupan yang kaya makna. Lewat apa? Ya lewat kemurahan hati yang aktif, keberanian buat komit sama panggilan hati kita, terus keyakinan mendasar pada kebaikan orang lain, dan integritas yang nggak goyah, yang berakar pada nilai-nilai kita. Betul. Sebagai penutup, ada satu anekdot lagi nih yang menurut saya kuat banget. Jadi setelah operasi jantung bypass quintuple, Colin sarapan waffle bareng Lazier. Terus Lazier dengan santainya nambahin mentega ke waffle-nya. Pas ditanya kenapa, dia jawab, "Jim, saya sudah jalani hidup yang hebat. Sisanya ini cuma bonus. Jadi ya saya pakai mentega." Bagi Lazier, hidup hebat itu nggak sama dengan hidup panjang. Nah, ini mungkin ninggalin pertanyaan buat Anda renungkan ya. Apa sih arti hidup hebat buat Anda? Di luar ukuran-ukuran konvensional kayak durasi hidup atau pencapaian materi. Dan gimana prinsip-prinsip Lazier tadi? Kemurahan hati, berani lompat, taruhan kepercayaan, dan hidup berdasar nilai. Gimana itu semua nyambung sama perjalanan Anda sendiri?